Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, kalau materi sebelumnya kita sudah pelajari tentang ukuran pemusatan data, ya. Jadi data itu terpusat pada nilai-nilai tertentu, ya. Misalnya kemarin kita sudah pelajari cara untuk menentukan mean, ya, atau rata-rata. Kemudian ada yang namanya median, ya, atau nilai tengah. Kemudian ada yang namanya kuartil, ya, desil dan persentil, ya. Jadi pemusatan dan juga sekalian adalah letak dari data, ya. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Jadi yang awalnya terpusat, ya sekarang tersebar, ya. Tersebar penyebaran dari data. Nah, ya ini ya, ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk menentukan ukuran dari sebaran data kita. Nah, yang pertama ada yang namanya range, ya, range atau jangkauan, ya. Selanjutnya ada yang namanya JQR, ya, atau jangkauan antar kuartil, ya. Terus ada yang namanya variance, ya, variance atau variasi, ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya standar deviasi. Nah, saya kira untuk beberapa istilah-istilah ini, ya, ini juga sebenarnya tidak asing buat kalian, ya. Lagi-lagi ini istilah yang tidak asing buat kalian. Sebelumnya mungkin di SMA atau di SMP kalian juga sudah pernah mempelajari, ya, istilah-istilah ini. Bahkan sudah pernah belajar untuk menentukan istilah-istilah berikut ini, ya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama di sini adalah yang pertama adalah rentang, ya. Ya, yang namanya rentang atau jangkauan, atau nama statistiknya itu adalah range, ya. Range. Nah, range di sini adalah selisih, ya, selisih antara nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Ya. Jadi untuk menentukan range dari data kita atau jangkauan dari data kita atau rentang dari data kita, kalian cukup menentukan saja mana nilai yang paling tinggi. Ya, dicari saya datanya mana nilai yang paling tinggi dan mana nilai yang paling rendah. Ya. Selisihnya artinya berarti dikurangi. Ya, jadi cukup simpel, ya, cukup simpel sekali saya kira untuk menentukan range, ya, atau rentang dari data kita. Ya, nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua di sini adalah masih berhubungan juga dengan rentang, ya, rentang. Tapi dia di sini adalah difokuskan kepada rentang antar kuartil, ya. Kalau kuartil kemarin kita sudah pelajari bahwa kuartil itu membagi data menjadi menjadi 4 bagian. Ada nilai kuartil 1 sampai dengan kuartil 3, ya. Kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil tengah atau median, ya, dan kuartil atas, ya. Nah, untuk menentukan rentang antar kuartil ini cukup simpel juga, ya. Jadi kalian pertama-tama harus menentukan dulu nilai dari kuartil atasnya dulu, ya, atau Q3. Ya, jadi silakan kalian tentukan bagaimana cara menentukan nilai dari kuartil atas, ya, nilai Q3-nya. Ya, rumusnya sudah ada kemarin, ya. Nah, kemudian tentukan lagi nilai dari kuartil bawah atau Q1. Nah, rentang antar kuartil berarti nilai dari kuartil ketiga dikurangi dengan nilai dari kuartil pertama. Ya, jika ini juga cukup simpel, asal kalian bisa mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3, kalian bisa menentukan berapa rentang antar kuartilnya. Ya, sekiranya ini cukup simpel juga. Oke, selanjutnya, nah ini ya, inilah parameter yang paling penting, ya, untuk kita menentukan sebaran dari data kita, ya. Sini yang disebut dengan variance. Variance ini adalah variasi data. Nah, untuk variance ini ada simbolnya, ya. Simbolnya itu yang ini, ya. Ini kalau di simbolnya kalau tidak salah ini apa, ya? To mungkin, ya. Ya, kuadrat, ya. Kuadrat untuk yang populasi, ya. Jadi ada dua jenis sebenarnya, ya. Yang pertama varians populasi dan juga varians dari sampel, ya. Nah, untuk sampel itu ini yang dipakai, ya. Jadi S kecil, S kuadrat, ya. Jadi simbol varians itu bisa pakai S kuadrat untuk varians dari sampel, dan juga ini, ya, to ini untuk varians dari populasi, ya.
Jadi sekali lagi, varians ini adalah variasi dari data, ya, sama saya namanya dengan variasi. Jadi nilai yang menentukan besarnya variasi dari data, ya, seperti itu. Nah, kalau saya katakan begini, setelah saya melakukan analisis statistik misalnya, nah saya menemukan bahwa varians data kita itu adalah 0 nilainya. Nah, berarti kalau variansnya 0, yang terjadi itu apa? Ya, jadi kalau variansnya 0, artinya adalah tidak ada varians, ya, tidak ada variasi. Ya, artinya nilai dari data kita itu semuanya seragam atau sama. Ya, misalnya kita punya 500 data, ya. Nah, 500 data itu variansnya 0, berarti datanya sama semua. Ya, datanya sama semua, nilainya sama. Misalnya nilainya 5 semua. Ya, 5 sampai 500. Ya, berarti tidak ada variasi. Ya, tidak ada variasi dari data. Ya, kenapa tidak ada variasi? Karena nilainya sama, nilainya seragam. Ya, seperti itu. Nah, ini ada rumusnya di sini, ya. Varians adalah seper ini, ya, varians kuadrat, ya, varians kuadrat sama dengan seper n. N ini adalah banyaknya data, ya, banyaknya data kurang 1 dikali dengan sigma xi kurang x ini adalah x rata-rata, ya, pangkat 2. Ya, jadi xi ini ya x1 sampai dengan n, ya. Ya, jadi tinggal dijumlahkan saja. Ya, itu rumusnya, ya, untuk menentukan varians dari data kita. Ya. Sekali lagi, varians ini adalah variasi dari data. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir di sini adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini sebenarnya dia merupakan varian juga, ya, varians yang diakarkan, ya. Jadi nilainya adalah varians yang diakarkan. Ini rumusnya ini, ya. Jadi akar ini rumusnya mirip dengan varians tadi, hanya diakarkan saja, ya. Nilai varians diakarkan. Jadi kalau kita punya nilai varians misalnya 81, berarti nilai standar deviasinya adalah 9, ya. Karena akar dari 81. Nah, kenapa mesti kita harus menentukan standar deviasi? Kenapa tidak pakai nilai varian saja? Nah, tujuannya adalah nilai standar deviasi ini bisa menggambarkan nilai yang sama dengan variabel, ya, biar nilainya itu tidak terlalu jauh beda dengan variabel. Ya, kalau kita masih pakai nilai varians, artinya dia masih kuadrat, ya. Jadi nilai variabel itu masih besar, sehingga perlu kita akarkan biar nilainya itu, ya, intinya itu, ya, nilainya sama dengan variabel. Seperti itu, ya. Di teori juga menunjukkan bahwa supaya nilainya lebih stabil begitu dengan daripada ukuran yang lain. Jadi standar deviasi ini lebih stabil begitu, ya, daripada ukuran yang lain. Nah, ini, ya, salah satu kelemahan dari standar deviasi ini ketika kita menemukan nilai yang sangat ekstrim, ya. Ya, memang nilai yang ekstrim ini merupakan hal yang menjadi menjadi permasalahan, ya, buat analisis statistik, gitu, ya. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi keseluruhan parameter, ya. Misalnya dengan nilai yang ekstrim, nilai ekstrim sini artinya nilainya itu terlalu jauh perbedaannya, ya. Ada satu yang nilainya terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi dari variabel begitu, ya, yang variabel secara umum, ya, nilainya terlalu jauh. Ya, misalnya nilainya misalnya kisaran nilainya dari 5, 6, 7, 8, ya, sampai 10, ya. Tiba-tiba ada satu nilai yang nilainya sampai 1000 misalnya, 1500, ya. Artinya ini kan rentangnya cukup jauh dari 1500 ke nilai yang kisaran data yang umumnya itu adalah 0 sampai 10, ya. Jadi kalau ada nilai yang terlalu jauh seperti itu, terlalu ekstrim seperti itu, nah itu bisa mempengaruhi juga analisis statistik, bisa mempengaruhi juga parameter-parameter statistik, ya. Bisa mempengaruhi mean, ya, bisa mempengaruhi rata-rata, bahkan juga standar deviasi ini juga ikut terpengaruh gitu, ya. Jadi memang salah satu kendala untuk analisis statistik itu adalah nilai yang terlalu ekstrim, ya, atau istilahnya outlier, ya, dalam ilmu statistik. Ya. Dan sekali lagi kembali ke sini, jadi standar deviasi sekali lagi adalah akar dari varians. Ya, jadi cukup simpel, ya. Tinggal kalian tentukan saja nilai variansnya berapa, baru diakarkan. Ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa parameter untuk menentukan sebaran dari data. Ya.
Nanti coba